会受限，我才能一举击杀。而开始经历一次次战斗。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 1, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada season 2 terakhir sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang memasuki daerah reinkarnasi dan menerima penjelasan dari guru tamu Gunung Duduk tentang semua informasi mengenai tamu Gunung Duduk sebelumnya. Kemudian Luo Feng pun segera menuju ke benua asal. Benua asal, aku di sini. Aku di sini untuk berdiri di atas dan melihat pemandangan paling indah. Suara Luo Feng jatuh, dan kemudian menara bintang terbang keluar dari saluran reinkarnasi. Adegan di depannya langsung jelas, Luo Feng melihat sekeliling, dan menara bintang secara alami, tidak akan menghalangi pandangannya. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Luo Feng memiliki banyak tebakan tentang reinkarnasi, dia juga memiliki banyak imajinasi tentang, seperti apa dunia setelah reinkarnasi. Terutama setelah deskripsi benua asal, oleh tamu Gunung Duduk, Luo Feng telah memutuskan bahwa inilah masalahnya. Ini adalah dunia yang indah. Meskipun ada banyak imajinasi, benua asal, bagaimanapun juga, haruslah sebuah benua. Namun, setelah melewati reinkarnasi, apa yang dilihat Luo Feng adalah tempat yang mirip dengan lautan kosmik. Dengan penglihatan Luo Feng, dia bahkan melihat alam semesta primitif di kejauhan dan sejumlah alam semesta kecil yang sangat menakutkan. Jumlah alam semesta kecil melebihi 100 juta, dan ada banyak alam semesta kecil tingkat kehampaan dan tingkat kekekalan, dan bahkan alam semesta kecil lebih dari 1 triliun tahun cahaya ini, adalah alam semesta kecil dari Raja Dewa. Luo Feng juga merasa bahwa aliran udara kacau di laut kosmik ini sangat padat, jauh lebih padat daripada laut kosmik tempat dia berada. Luo Feng melirik Morosa, Raja Binatang Buas di sampingnya, dengan mata bingung. Morosa juga menatap Luo Feng. Keduanya saling memandang, lalu menggelengkan kepala bersamaan. Tepat ketika Luo Feng bingung, reinkarnasi kekuatan sakti di alam semesta kecil, dengan cepat menghubungi master asalnya. Luo Feng memberitahu Yuanzu apa yang dilihatnya. Tamu Gunung Duduk mengatakan bahwa, ketika kamu tiba di benua asal, kamu akan muncul di mana saja di benua asal, sehingga kamu tidak akan dapat menemukan master asal. Faktanya adalah master asal saat ini berdiri di dataran. Tidak, tempat saya berada adalah sebidang tanah, dan saya belum melihat lautan kosmos, dan alam semesta asli. Master asal juga bingung. Tepat ketika Luo Feng bingung, gelombang aneh tiba-tiba datang. Baik Luo Feng dan Morosa merasakan goncangan, dan Morosa bahkan berteriak, aturan tertinggi. Goncangan dari aturan tertinggi dengan cepat menghilang. Alis Luo Feng berkerut. Pesan dari aturan tertinggi adalah, sebelum melalui reinkarnasi, kamu akan menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi, dan aturan tertinggi dapat meminta dewa sejati abadi, untuk melakukan sesuatu yang mengandung peluang dan tantangan. Aturan tertinggi mengharuskan Luo Feng, untuk membantu binatang buas di alam semesta, dalam dimensi ini untuk melahirkan raja terakhir. Keluarga sektor binatang buasku, betapa mulianya, sebenarnya membutuhkan aturan tertinggi untuk meminta tuannya, membantu melahirkan raja terakhir. Morosa jelas memiliki kepercayaan yang tak tertandingi, dalam dunia keluarga binatang buas. Luo Feng juga mengangguk setuju. Hanya bercanda, dunia binatang dilahirkan untuk mewakili kehancuran, dan status raja terakhir secara langsung, setara dengan alam semesta paling dasar, bahkan Luo Feng, yang gen kehidupannya 100.000 kali lebih tinggi, memiliki status yang sedikit lebih rendah. Sementara itu di laut kosmik, pada alam semesta kecil Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal melangkah ke alam semesta kecil Luo Feng, dan kemudian pemimpin kota kekacauan primal berkata langsung, Luo Feng, tetapi masalah apa yang telah kamu temui? Pada saat ini, sesosok berjubah putih muncul, yang merupakan penjelmaan kekuatan suci Luo Feng.
Guru, jangan khawatir, ini adalah aturan tertinggi bagiku untuk melakukan sesuatu, dan ini adalah kesempatan bagi para murid. Meskipun Luo Feng mengatakannya dengan ringan, pemimpin kota kekacauan primal masih khawatir, apakah aturan tertinggi meminta kamu melakukan sesuatu, dan apakah itu berbahaya bagi kamu? Guru, jangan khawatir, masalah ini tidak berbahaya bagi saya. Dengan kekuatan tingkat abadi aku, bahkan jika ada bahaya, aku akan tetap aman. Belum lagi dewa sejati yang abadi. Meskipun diganggu oleh aturan tertinggi kali ini, aturan tertinggi tidak membiarkan dewa sejati yang abadi jatuh dengan mudah. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk, berhati-hatilah dengan semuanya, saya yakin saya bisa melewati reinkarnasi dalam 3 reinkarnasi, dan saya akan menemukan kamu saat itu. Oke, aku siap menyambut kedatangan guru. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk, kemudian dia pun berteleportasi. Guru, mohon tunggu sebentar. Luo Feng kemudian mengeluarkan sebuah batu, dan mencatat sebuah informasi. Pemimpin kota kekacauan primal sedikit bingung, tapi dia tidak mengganggu Luo Feng. Dalam beberapa saat, Luo Feng selesai merekam. Guru, saya tidak bisa mengatakan apa yang terjadi setelah reinkarnasi di alam semesta, jadi guru memberikan batu ini kepada master asal, yang mencatat semua informasi yang saya tahu, yang dapat membantu master asal untuk beradaptasi dengan lingkungan setelah reinkarnasi, lebih cepat. Yah, aku akan mentransfernya. Kemudian pemimpin kota kekacauan primal pun pergi. Luo Feng melihat ke arah di mana pemimpin kota kekacauan primal pergi, untuk sementara waktu, dan kemudian dia kembali ke Gunung Jiuji, dan kemudian memahami berbagai pola rahasia. Sementara itu di laut kosmik lainnya, di dalam menara bintang, Luo Feng berkata, mungkin ada yang salah dengan sektor binatang buas, Morosa, mari kita temukan sektor binatang buas. Karena ini adalah kesempatan besar, Luo Feng tidak dapat memenuhi aturan tertinggi yang indah. Luo Feng yakin bahwa dia dapat mengatasi krisis alam semesta dalam dimensi apapun. Kemudian, menara bintang terbang dengan kecepatan tinggi. Informasi tentang aturan tertinggi benar-benar kasar. Aku bahkan tidak tahu peta laut kosmik ini, atau di mana sektor binatang buas ini dilahirkan. Luo Feng mengungkapkan ketidakberdayaannya pada aturan tertinggi. Pada saat ini, Morosa tiba-tiba berkata, aku bisa merasakan aura binatang itu. Benarkah? Luo Feng segera melihat ke arah Morosa. Morosa merasakannya dengan hati-hati, ada 20 sektor binatang buas, tampaknya mereka adalah 20 sektor binatang buas yang lahir lebih dulu. Lahir lebih dulu, Luo Feng bertanya pada Morosa dengan curiga, bukankah sektor binatang buas dilahirkan pada saat yang sama? Puan, ucap Morosa berkata dengan hormat, ini adalah pilihan dari aturan tertinggi. Sebelum kelahiran sektor binatang buas, peraturan tertinggi memilih sektor binatang buas yang paling favorit, untuk dilahirkan terlebih dahulu, tetapi itu tidak berarti bahwa, bakatnya adalah terbaik, hanya aturan tertinggi mendukung binatang. Pada awalnya, Beidi dan Mohe adalah salah satu dari 20 yang pertama lahir, dan saya lahir kemudian, tetapi saya bangkit lebih cepat, jadi saya memasuki eselon pertama, dan akhirnya dengan bantuan Tuan, aku akan menjadi raja terakhir. Luo Feng diam-diam memukul lidahnya setelah mendengar ini, dan dia tidak tahu tentang kelahiran sektor binatang buas, dan hal-hal semacam itu sebelumnya. Meskipun Luo Feng tahu lokasi sektor binatang buas, dia tidak berani bergerak maju dengan gegabah. Luo Feng bahkan merasakan murka alam semesta paling dasar dari laut alam semesta. Meskipun aturan tertinggi seharusnya tidak membiarkan alam semesta asli berurusan dengan dirinya sendiri, semuanya masih harus berhati-hati, dan yang terbaik adalah mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Luo Feng mengemudikan menara bintang ke arah sektor binatang buas, dengan kecepatan 10 juta kali kecepatan cahaya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan dewa sejati dalam petualangan Jedi. Dewa sejati ini adalah makhluk yang tampak aneh. Tubuh bagian bawahnya adalah kuda dengan 4 kuku. Leher kuda itu memiliki tempat yang mirip dengan bahu manusia, dan dia memiliki 2 tangan yang besar. Wajahnya bahkan lebih jelek. Luo Feng segera berhenti, dan tiba-tiba ledakan kekuatan suci halus menyebar ke arah dewa sejati. Dewa sejati langsung jatuh ke dalam ilusi. Luo Feng berkata, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang peta alam semesta. Kemudian dewa sejati mengangguk. Segera,
Dewa sejati mulai menggambar peta, dan gambar 3 dimensi pun segera disajikan. Yang paling menonjol di antara mereka adalah gunung yang megah, sebuah pulau yang dikelilingi oleh arus air, dan puluhan pegunungan yang bergulir. Luo Feng tidak bisa tidak terkejut. Peta ini tidak memiliki kekosongan atau ambiguitas. Mungkinkah ini peta yang lengkap? Luo Feng bertanya secara rinci, dan dewa sejati yang jatuh ke dalam ilusi secara alami, tahu segalanya. Peta ini sebenarnya adalah peta yang lengkap. Menurut dewa sejati ini, itu ditarik oleh leluhur mereka sendiri, dan setelah reinkarnasi tanpa akhir, tidak ada yang salah dengan itu. Dan ketika Luo Feng bertanya siapa leluhur itu, dewa sejati yang jatuh ke dalam ilusi benar-benar menyinari matanya, dan berkata dengan nada pemujaan yang tak tertandingi, leluhur pertama yang agung adalah Raja Dewa dari sebuah kerajaan setelah reinkarnasi, dan dia juga sumber alam semesta kehendak paling dasar. Luo Feng mengangguk, meskipun dewa sejati ini tahu tentang reinkarnasi, dan itu mengejutkan Luo Feng ketika dia bisa mengatakannya, tetapi setelah mengetahui bahwa kehendak asli dari alam semesta asli adalah dibawa pergi oleh Raja Dewa, dia merasa itu adalah hal yang biasa. Selama Raja para Dewa mengizinkannya, maka dewa sejati secara alami dapat mengetahui dan berbicara. Adapun kehendak asli alam semesta paling dasar, tidak mengherankan bahwa itu adalah Raja Dewa. Lagi pula, bahkan Luo Feng memiliki keyakinan besar bahwa ia dapat mengambil kehendak asli dari alam semesta asli, dan generasi Raja Dewa secara alami dapat mengambil alih. Tapi karena alam semesta ini adalah alam semesta Raja Dewa, itu bukan hal yang baik untuk Luo Feng. Pada saat yang sama, Luo Feng juga mengerti, mengapa aturan tertinggi ingin membantu sektor binatang buas untuk melahirkan raja. Karena begitu Raja sektor binatang buas lahir, dan melahap sumber alam semesta purba, maka alam semesta purba pada akhirnya akan menjadi sumbernya, dan kehendak Raja Dewa tidak akan lagi menjadi sumber kehendak alam semesta purba. Pada saat yang sama, jumlah alam semesta kecil yang mengkhawatirkan juga, akan ditelan oleh Raja sektor binatang buas, dan saya khawatir alam semesta kecil Raja Dewa juga akan runtuh. Memikirkan hal ini, Luo Feng menyadari bahwa dia terlibat dalam konfrontasi antara aturan tertinggi dan seorang Raja Dewa. Peluang adalah kesempatan untuk mengendalikan Raja sektor binatang buas lain, bahkan temperamen Luo Feng sangat bersemangat. Luo Feng tahu kekuatan tempur yang kuat dari Raja binatang buas. Jika dia mengendalikan satu jiwa lagi, saya khawatir dia akan dapat mendominasi dunia, dengan mengandalkan 2 Raja binatang di benua asal. Tapi Raja Dewa ini mungkin bukan cahaya hemat bahan bakar, dan dia pasti akan memiliki beberapa cara. Dan bahkan jika Luo Feng berhasil menyelesaikan semua cara Raja Dewa, Raja terakhir berhasil lahir. Kemudian, Raja Dewa ini pasti akan berurusan dengan Luo Feng di benua asal. Ini menyebabkan Luo Feng, yang terjebak di antara aturan tertinggi dan seorang Raja Dewa, menjadi dibingungkan. Luo Feng kemudian bertanya kepada Dewa Sejati, apakah Raja Dewa telah menyiapkan segala cara untuk menghadapi binatang buas? Dewa Sejati berkata dengan kosong, meskipun Raja Dewa bukanlah Raja Dewa yang membuat harta paling banyak, reinkarnasi kekuatan suci dari Raja Dewa, masih menciptakan harta mekanik Qi Muxian yang kuat, Qi Muxian, dan juga Qi Luoshan. Qi Muxian dikendalikan oleh puluhan dewa sejati, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatan serangannya setara dengan hampa sejati Orde ke-11. Qi Luoshan dikendalikan oleh lebih dari 200 dewa sejati. Kecepatannya tidak cepat, tetapi kekuatan serangannya, setara dengan puncak dewa sejati ruang hampa. Luo Feng mengangguk diam-diam setelah mendengarkan, ini memang bisa menyelesaikan krisis dunia, sektor binatang buas, dan bahkan Qi Luoshan itu dapat membunuh Raja sektor binatang buas. Namun, Raja sektor binatang buas ini adalah Raja sektor binatang buas yang paling awal, dan kekuatannya setara dengan dewa sejati ruang hampa, yang baru saja menerobos. Luo Feng menanyakan banyak hal kepada dewa sejati ini, tetapi sayangnya tidak ada informasi yang lebih berguna, jadi Luo Feng pun kemudian pergi. Setelah beberapa saat, Dewa Sejati 4 Kuku kemudian dibebaskan dari ilusi tersebut, tetapi setelah itu dia pun merasa sangat bingung, jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, Luo Feng sudah bergegas menuju Gunung Agung dengan kecepatan tinggi.
Menurut informasi peta yang dijelaskan oleh Dewa Sejati Berkuku 4, tempat ini disebut Puncak Kuan. Aura sektor binatang buas yang Morosa rasakan ada di sini, dan itu juga adalah salah satu dari 3 jedi di laut kosmik yang ditampilkan di peta. Luo Feng bergegas ke Puncak Kuan, dan dengan cepat bergegas ke tempat di mana Morosa merasakan aura sektor binatang buas. Ini adalah jedi yang disebut hutan hitam berkabut, yang sama dengan tempat gelap di laut kosmik tempat Luo Feng berada, dan itu adalah tempat lahirnya binatang buas. Aturan tertinggi diselimuti di sini, dan ada burung besar yang telah berdiri di sini untuk waktu yang lama. Burung besar itu tingginya ribuan mil, dengan sayapnya terbuka, jarak antara kedua ujung kedua sayap hampir 10.000 mil, dan bentuknya mirip dengan burung biasa. Sarana serangan tiba-tiba diperkaya. Luo Feng berpikir dalam hati, ini Qi Muxian. Qi Muxian tidak melakukan apa-apa saat ini, dan Luo Feng tidak mengungkapkan dirinya. Setelah beberapa saat, aturan tertinggi surut, dan sayap Qi Muxian bergerak. Tepat saat dia akan terbang, Dewa Sejati di dalam Qi Muxian menemukan bahwa seluruh Qi Muxian ditarik ke satu arah tanpa terkendali. "Siapa?" ucap sebuah suara datang dari Qi Muxian. "Alien mana yang berani menyentuh klan kekaisaran saya? Lepaskan segera, atau kamu pasti akan diburu oleh klan kekaisaran kami." Ucap suara seperti guntur terdengar. "Apakah kamu tidak tahu, bahwa kita sedang berhadapan dengan sektor binatang buas? Sektor binatang buas itu akan melahap alam semesta kecilmu." Seorang pria kuat berpikir bahwa, dia diserang oleh kelompok lain di alam semesta ini. Kutukan, bujukan, dan pertanyaan terus keluar, tetapi Luo Feng mengabaikannya, dan terus memanipulasi menara bintang untuk menelan Qi Muxian. Setelah beberapa saat, Qi Muxian tersedot ke menara bintang, Luo Feng tidak berhenti, dan segera terbang ke hutan hitam berkabut. Setelah terbang sebentar, dia melihat 2 sektor binatang buas bertarung. Luo Feng tersenyum ringan, dan menelan 2 sektor binatang buas ke dalam menara bintang, dan 2 sektor binatang buas yang hanya Dewa Sejati tidak dapat menahannya sama sekali. Segera, Luo Feng menelan semua 20 sektor binatang buas ke dalam menara bintang. "Morosa, pergilah melihat sektor binatang buas ini, seperti yang aku katakan padamu." Perintah Luo Feng. "Iya, Tuan," ucap Morosa menjawab dengan hormat. Di ruang tertutup di menara bintang, 20 sektor binatang buas semuanya ada di sini, dan mereka terus-menerus berkomunikasi melalui dunia di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak bertarung. Pada saat ini, Morosa muncul dari udara tipis, dan para monster bertindak pada saat yang sama, menyerang Morosa pada saat yang sama. Namun, Morosa hanya mengangkat tangannya sedikit, dan memblokir serangan itu. Merasakan nafas Morosa, para sektor binatang buas semua terkejut, dan satu sektor binatang buas bertanya dengan ragu, "Sektor binatang buas?" Morosa tersenyum kecil, "Kamu tidak perlu panik, saya adalah raja dari sektor binatang buas, ya datang dan bantu saya, keluarga sektor binatang buas untuk melahirkan raja baru." 20 sektor binatang buas tidak bisa menahan napas dalam-dalam ketika mereka mendengarnya. Kamu sebenarnya adalah Raja Sektor Binatang Buas. Yang satu ini, Raja Sektor Binatang Buas dari Samudra Semesta. Ketika saya melewati saluran reinkarnasi, aturan tertinggi meminta saya untuk datang ke sini, untuk membantu melahirkan Raja Sektor Binatang Buas. Untuk kemuliaan keluarga Sektor Binatang Buas saya datang. Dan tujuan saya adalah, memilih Sektor Binatang Buas terkuat. Sektor binatang buas itu adalah raja terakhir, kata Morosa sambil tersenyum. Jadi, ayo bertarung di sini, pemenang akan terus bertarung dengan pemenang lainnya, dan yang kalah akan dibawa pergi olehku. Karena itu, kamu tidak dapat berevolusi dengan melahap pemimpin dunia lain, kamu hanya bisa selalu menjadi yang berperingkat nomor 1, kamu harus bersaing dalam aspek lain, seperti kemauan, jiwa, keterampilan tempur, dan lain-lain. Morosa berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika kalian tidak bertarung, maka aku akan membunuh kalian semua, dan meninggalkan mereka yang mau bertarung. Ayo mulai bertarung. Tidak punya cara lain, kalian tidak melahirkan raja, dan pada akhirnya, kalian akan dihancurkan, oleh pembangkit tenaga listrik di lautan kosmos ini. Setelah Morosa selesai berbicara, kemudian sosok itu menghilang. Sektor binatang buas lain melirik mereka, tetapi tidak melakukan apa-apa.
Mereka tidak yakin apakah Raja Sektor Binatang Buas ini akan benar-benar membantu mereka, dan mereka khawatir bahwa mereka akan diperbudak oleh Raja Sektor Binatang Buas itu. Mereka merasakan goncangan binatang yang sama, tetapi goncangan pihak lain jauh lebih kuat daripada goncangan mereka, dan ada perasaan bahwa atasan memandang rendah yang lebih rendah. Setelah itu, Sektor Binatang Buas tiba-tiba bergerak, bergegas menuju binatang buas di sebelahnya, dan pada saat yang sama melepaskan serangan jiwa. Binatang buas yang diserang itu sangat marah. Suekiong, kamu tidak tahu tujuan Raja Sektor Binatang Buas itu, apakah kamu akan melawanku? Karl, Raja terakhir harus lahir, tidakkah kamu tahu takdir kita? Dan lahir di laut kosmik ini, kita semua mati, atau Raja terakhir lahir, dan lautan kosmik Raja Dewa akan mengusirnya. Meskipun Suekiong berbicara, dia tidak lambat sama sekali, dan bahkan mengalahkan Karl untuk sementara waktu. Sektor binatang buas lain juga berkata, ya, kami tidak punya pilihan, aturan tertinggi memberitahu kita bahwa, semua sektor binatang buas yang lahir sebelum laut kosmik ini telah jatuh, dan tidak ada raja terakhir yang dapat lahir, karena aturan tertinggi telah datang kepada kita. Jika kita memiliki pembantu dari Raja Sektor Binatang Buas, maka kita harus bergantung pada Raja Sektor Binatang Buas itu, untuk melahirkan raja di antara kita. Pada saat ini, beberapa sektor binatang buas masih ragu-ragu, tetapi sektor binatang buas lain mulai menyerang mereka, dan mereka dipaksa untuk melakukan pertarungan. Dan akhirnya semua binatang pun segera bergerak, menyerang satu sama lain. Luo Feng menyaksikan adegan ini dengan puas, dan pada saat yang sama bertanya, Morosa, mana di antara sektor binatang buas ini yang menurut kamu, paling mungkin menjadi raja? Puan, di antara sektor binatang buas ini, yang paling penuh harapan adalah Suekiong. Hati, kemauan, dan tekad adalah yang terkuat di antara sektor binatang buas ini. Luo Feng sedikit mengangguk, baru saja, sektor binatang buas lain tidak bergerak. Dia juga bangun. Suekiong ini mungkin tidak tahu bahwa, aku akan memperbudak mereka. Jika aku tahu, apakah dia akan tetap bersikap seperti ini? Ucap Luo Feng sambil tertawa. Pada akhirnya, sektor binatang buas ini terus-menerus dihilangkan, dan sektor binatang buas yang dihilangkan, semuanya dipindahkan ke dimensi lain. Setelah sekitar 2 bulan, hanya kubah salju yang tersisa di seluruh pesawat. Kubah salju ini sangat bagus, dan itu tidak mengecewakanku. Luo Feng sangat puas dengan kubah saljunya. Pada saat ini, Morosa tiba-tiba berkata, Tuan, saya ingin melahap sektor binatang buas itu. Luo Feng terkejut, bukankah Morosa sudah menjadi raja sektor binatang buas? Dia telah mencapai evolusi terakhirnya. Morosa berkata, saya merasa bahwa tubuh saya sangat bersemangat, mungkin itu akan membuat saya memiliki perubahan yang luar biasa. Luo Feng mendengarkan dan mengangguk, kalau begitu kamu bisa menelannya dulu, dan melihat perubahan di tubuhmu. Awalnya tujuan Luo Feng adalah, untuk membiarkan mereka bertarung pada level yang sama, dan menghasilkan sektor binatang buas terkuat. Saya tidak berharap sektor binatang buas itu, berguna bagi Morosa. Kemudian sektor binatang buas diteleportasi, dan Morosa juga muncul di samping sektor binatang buas pada saat yang sama, dan kemudian tanpa menunggu sektor binatang buas bereaksi, Morosa langsung membuka mulutnya, dan menelan sektor binatang buas. Setelah beberapa saat, ada lapisan cahaya dan bayangan yang sangat samar di sekitar tubuh Morosa. Apakah ini cahaya dan bayangan dari baju perang? Seru Morosa. Luo Feng juga terkejut, mungkinkah Morosa bisa melahap sektor binatang buas ini untuk membuat sepasang baju perang? Segera, Luo Feng meminta Morosa untuk kembali. Luo Feng dengan hati-hati memperhatikan cahaya, dan bayangan baju besi yang sangat samar. Hei, kenapa armor ini tidak menolak armor aslimu? Ini sebenarnya bisa hidup berdampingan, cahaya dan bayangan dari armor ini bisa langsung ditumpangkan pada armor lain, kekuatan pertahanan ini seperti mengenakan 2 pasang baju besi perang. Luo Feng meminta Morosa untuk melepas baju besi asli, dan mencoba menyerangnya. Akibatnya, cahaya dan bayangan baju besi menahan sekitar 50% dari kekuatan, meskipun itu hanya pukulan acak, tetapi cukup untuk memukau Luo Feng. Cahaya dan bayangan ini dapat meningkatkan kemampuan, menyelamatkan nyawa Morosa puluhan kali, jika dia dapat menggunakannya sendiri, itu akan sangat bagus.
Tiba-tiba, pola cahaya redup menghilang. Luo Feng menangkap pola cahaya dengan tajam. Luo Feng berseru, "Pola rahasia, ini sebenarnya pola rahasia, dan cahaya dan bayangan terbuat dari pola rahasia." Morosa terkejut, karena dia tidak merasakan pola rahasianya sama sekali. Setelah beberapa saat, pola rahasia tidak muncul kembali. Luo Feng juga merasa aneh, tetapi Luo Feng sangat yakin bahwa dia benar-benar melihatnya, dan segera memerintahkan, "Morosa, jika kamu pergi untuk melahap binatang itu, mungkin cahaya dan bayangan akan menjadi lebih jelas." "Ya, Tuan," ucap Morosa berkata dengan hormat. Morosa muncul kembali di pesawat, tempat 18 binatang berada, yang asalnya 20, Morosa melahap satu, Sue Qiong adalah pemenangnya, bukan di pesawat ini. Ketika Morosa keluar, para monster dunia lain mau tidak mau bertanya, "Mengapa kau mati? Apakah semua sektor binatang buas yang kita singkirkan, semuanya mati?" "Hahaha, kamu tidak mati, bagaimana Raja Sektor Binatang Buas muncul? Selanjutnya, kalian hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan kekuatanku," ucap Morosa sambil tertawa, dan kemudian Morosa langsung membuka mulutnya dan menelannya. Ketika seekor sektor binatang buas meneriakkan kata tidak dengan ngeri, itu pertanda dia ditelan oleh Morosa. Dalam sekejap, hanya Morosa yang tersisa di seluruh ruang pesawat, dan cahaya serta bayangan di permukaan tubuh Morosa saat ini, tampak sedikit lebih jelas. Kemudian Luo Feng meminta Morosa untuk kembali dan mengamatinya dengan cermat. Setelah menyaksikannya begitu lama, akhirnya dia menemukan jejak cahaya yang muncul, dan sekarang bahkan Morosa menemukannya. "Sepertinya kamu harus terus melahap sektor binatang buas lain, tetapi mengapa sektor binatang buas lain belum muncul?" tanya Luo Feng. Morosa berkata, "Jangan khawatir, Tuan, sektor binatang buas lainnya semua akan lahir dalam 2 hari ke depan. Dengan kemampuan menara bintang, tidak sulit untuk menyedot 1 miliar sektor binatang buas sekaligus." Luo Feng mengangguk, lalu berkata lagi, "Kita akan terus menunggu." Sehari kemudian, aturan tertinggi tiba-tiba datang, dan kemudian sejumlah besar sektor binatang buas mulai muncul di Kabut Hesan. Ketika semua sektor binatang buas lahir, aturan tertinggi kemudian surut. Tepat ketika binatang buas mulai bertarung satu sama lain, hisapan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang mereka, dan menara bintang yang menelan mereka. Meskipun 1 miliar sektor binatang buas telah bersatu untuk melawan, mereka masih tertelan ke menara bintang dengan tak terkendali, dan mereka bahkan tidak bisa melakukan penghancuran diri. Satu persatu, binatang buas didistribusikan di banyak ruang menara bintang. Ketika menara bintang berada di medan perang di luar wilayah, itu adalah 100.000 Raja Abadi. Pangeran dan Dewa Abadi yang tak terhitung jumlahnya mengambil risiko di dalamnya. Bahkan Luo Feng ada di dalamnya, untuk berurusan dengan Kam Koalisi, memindahkan lautan tak berujung sejauh 80 miliar kilometer ke Menara Bintang. Menara Bintang dapat dengan mudah membawa 1 miliar sektor binatang buas. Morosa, menjelma dalam ribuan, pergi ke berbagai pesawat dan mengucapkan kata-kata yang sama, dengan yang dikatakan 20 sektor binatang buas terakhir kali. Dan juga menambahkan sebuah paragraf, "Jika kamu ingin pergi ke pesawat lain, kamu hanya dapat pergi ketika bagian itu muncul secara alami. Yang kalah di antara kamu, akan langsung dipindahkan, dan mereka akan dianggap dihilangkan, dan saya secara pribadi akan mengeksekusi mereka. Dan milikmu pangkat yang sama, kecuali menjadi Raja Sektor Binatang Buas, jika tidak, itu akan selalu menjadi peringkat pertama." Aturan kelahiran Raja Sektor Binatang Buas adalah, sektor binatang buas terakhir yang masih hidup, tidak peduli berapa peringkatnya, pasti akan menjadi raja terakhir. Ketika kata-kata Morosa berakhir, itu hanya sektor binatang buas urutan kelima, karena kemudian hanya Morosalah, satu-satunya sektor binatang buas yang tersisa, jadi dia menjadi raja terakhir. Di setiap dimensi, beberapa sektor binatang buas saling membunuh, sementara yang lain ragu-ragu. Di Menara Bintang, semua sektor binatang buas tidak dapat menghancurkan diri sendiri, dan yang terkuat di antara mereka, pasti akan menjadi raja terakhir. Luo Feng menyaksikan adegan pertempuran di ruang itu, dan Morosa duduk di sebelahnya. "Morosa, tahukah kamu mengapa aku ingin mereka melahirkan yang terkuat? Aku tidak perlu melakukan ini, aku hanya perlu mengendalikan salah satu dari mereka dengan jiwaku dan membunuh sisanya. Tahukah kamu, mengapa aku melakukan ini?"
Ucap Luo Feng melemparkan pertanyaan kepada Morosa. Puan, ketika saya baru kelas 2, kamu berjanji kepada saya untuk menjadi raja terakhir, bukan jangkrik mengerikan urutan kelima. Morosa berpikir sejenak dan melanjutkan, itu adalah kehendak saya yang saya lihat. Pengalaman pertempuran, meskipun Mengza kuat, tetapi dalam situasi peringkat yang sama, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan saya, jadi saya melahap Mengza dan menjadi sektor binatang buas tingkat kelima. Alasan yang sama, bahkan jika Raja Sektor Binatang Buas, peringkat yang sama, juga memiliki kekuatan ada kelemahan, bahkan jika Mengza adalah Raja Sektor Binatang Buas, itu tidak dapat dibandingkan dengan saya yang juga Raja Sektor Binatang Buas. Oleh karena itu, tuannya memilih yang terkuat dari Sektor Binatang Buas ini, dan Raja Sektor Binatang Buas adalah yang paling kuat. Hahaha, analisisnya sangat teliti. Secara alami, semakin kuat sektor binatang buas yang memperbudak dunia, semakin baik. Ini adalah cara untuk memaksimalkan kekuatan kita, ucap Luo Feng sambil tertawa. Dan saat ini, di benua asal, ada kerajaan para dewa bernama Kerajaan Qi. Di istana Kerajaan Qi saat ini, Dewa Raja Qi yang tinggi, memandang dua pembangkit tenaga listrik di bawah, Mo Qiong dan Dior, dan berkata perlahan, lautan kosmos sedang dalam masalah. Aturan tertinggi telah menemukan dewa sejati yang abadi. Untuk membantu binatang itu, aku ingin kalian berdua segera bergegas kembali ke lautan kosmos, kalahkan dewa sejati yang abadi, dan cegah kelahiran Raja Sektor Binatang Buas. Adapun rencana untuk kembali ke lautan kosmos, gunakan rencana B. Kedua dewa sejati terkejut, mereka sudah mengetahui rangkaian hal tentang kelahiran Sektor Binatang Buas. Namun, rencana B untuk kembali ke lautan kosmos. Rencana ini membutuhkan harga untuk kembali, dan kembali bukanlah pilihan terakhir. Namun, setelah memikirkannya sebentar, mereka bahkan tidak memperhatikan dewa sejati abadi, yang baru saja menerobos dan kembali dari alam semesta. Ini bukan untuk menyalahkan mereka. Mereka telah bersentuhan dengan berbagai warisan di benua asal, dan mereka juga telah memperoleh sumber daya budidaya terbaik. Mereka telah menjadi dewa sejati abadi, selama ribuan reinkarnasi, dan mereka telah mencapai batas keabadian. Dewa sejati hanya satu langkah lagi. Namun, dewa sejati abadi hanya satu langkah lagi untuk menjadi orang sakti. Ada banyak orang, jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, terjebak dalam langkah ini, dan tidak dapat bertahan hidup. Namun, meskipun Luo Feng baru saja menjadi dewa sejati abadi belum lama ini, dia pasti adalah pemimpin dewa sejati abadi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Luo Feng telah menciptakan teknik rahasia tingkat 19. Jika dia menggunakan pedang bayangan darah, itu akan menjadi urutan ke-20 yang teratas, ditambah warisan Sungai Duangdong dan Jinzi, pasti tidak akan tahu kurang dari mereka berdua dalam hal warisan. Selain itu, kekuatan Morosa sebanding dengan Luo Feng, bahkan jika Luo Feng tidak menggunakan teknik layuan, Morosa bahkan lebih kuat dari Luo Feng. Xin kemudian kembali ke dalam menara bintang. Sektor binatang buas Sue Qiong berdiri di udara dengan sektor binatang buas lain, dan binatang buas di sisi yang berlawanan disebut lemah. Sue Qiong, kamu adalah salah satu dari 20 sektor binatang buas yang lahir lebih dulu. Meskipun aku lahir lebih lambat darimu, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Dalam pertempuran telah mengatakan ini, tetapi akulah yang menang pada akhirnya. Les tersenyum, dan kemudian terbang menuju kubah salju dengan serangan jiwa. Sue Qiong dengan mudah melawan, dan kemudian Sue Qiong bergegas langsung ke arah Rais, mengepalkan dengan satu tangan, dan membentuk cakar dengan tangan yang lain. Pada saat yang sama, itu adalah serangan jiwa terhadap Rais. Rais juga menahan serangan jiwa, dan pada saat yang sama bergegas menuju kubah darah. Kedua belah pihak bentrok bersama dalam sekejap, dan darah binatang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Cakar kubah salju menebas wajah Rais, dan tinju Rais menghantam perut kubah salju. Kedua belah pihak datang dan pergi, dan mereka berjuang begitu keras sehingga, bahkan ketika sektor binatang buas lain memasuki ruang ini, mereka berada sangat jauh, karena takut terpengaruh. Sue Qiong dan Rais berpisah pada saat yang sama. Salah satu kepala Sue Qiong mengalami luka yang mengerikan. Satu mata di kepala itu terus-menerus berdarah, dan tubuhnya penuh dengan luka dan bekas tinju.
Sue Qiong juga tidak enak badan, tubuhnya dipenuhi bekas cakar dan bekas tinju, satu bahunya hampir jatuh, dan satu mata di bagian depan kepalanya juga tergores. Namun, ketika mereka semua menjulurkan lidah dan menjilat semua luka di tubuh mereka, luka itu sembuh seketika. Ini adalah kemampuan sektor binatang itu, tetapi luka asli masih mempengaruhi mereka sampai batas tertentu. Rais, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku akui bahwa kamu adalah lawan yang sangat kuat, dan itu juga layak untuk cara terkuatku, ucap Sue Qiong sedikit santai. Sally, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, gunakan cara apapun yang kamu miliki, kata Les dengan jijik. Sue Qiong mendengus dingin, dan tiba-tiba kekuatan sektor binatang buas melayang keluar dari tubuhnya, dan kekuatan sektor binatang buas berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk pedang, dan kemudian dipegang oleh Sue Qiong di tangannya. Les mau tidak mau terkejut. Dia juga tahu tentang senjata. Namun, senjata yang diringkas oleh kekuatan binatang itu, bahkan tidak cukup tajam untuk cakar mereka, jadi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan senjata. Sue Qiong, apakah kamu mengejekku dengan meninggalkan cakarmu yang tajam, dan menggunakan pedang yang rapuh? Namun, Sue Qiong tersenyum dan berkata, metode seranganku hanya bisa digunakan secara maksimal dengan bantuan pedang. Terakhir kali aku bertarung dengan Rich, aku mengalahkannya dengan pedang. Les langsung memperhatikannya, karena kekuatan kartu binatang ia tidak kalah dengan dia, tapi dia benar-benar kalah dari ilmu pedang Sally. Sally bergerak dalam sekejap, dan pedang di tangannya menggesek, meninggalkan jejak samar, di ruang yang sangat stabil di Menara Bintang. Cahaya pedang langsung menyerang Rais, dan Rais tidak punya waktu untuk menghindar, dan kemudian luka mengerikan muncul di tubuh Rais. Rais ketakutan, dia tidak menyangka akan terluka seperti ini hanya dengan satu pedang. Tapi Sue Qiong tidak membiarkannya menghindar sama sekali, dia mengikuti di belakang Les, terus-menerus melepaskan serangan jiwa, dan bahkan menebas Les dengan teknik pedang. Les panik. Saat terbang, dia terus menyerang dan mengganggu Sue Qiong, yang mengejarnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan penuh semangat, Sue Qiong, lepaskan aku. Aku bisa membantumu menangani binatang buas lain bersama-sama, kita bekerja sama, tidak ada dari kita yang sama. Lawan kita, Sally mencibir, menjagamu. Ia bersumpah pada aturan tertinggi, setia padaku, dan jangan merebut raja sektor binatang buas bersamaku, beraninya kamu. Rais berteriak setelah mendengarkan, Sue Qiong, kamu pergi terlalu jauh. Tapi dia tidak bisa melarikan diri, saluran luar angkasa Menara Bintang belum dibuka, dan dia terus-menerus diserang oleh Sue Qiong, dan kecepatannya berangsur-angsur melambat. Setelah itu, Leis, yang dipukul oleh Sue Qiong lagi, menderita serangan jiwa yang kuat, perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan diteleportasi keluar dari ruang ini dalam sekejap. Sue Qiong dengan dingin melihat Lei diteleportasi, berlebihan. Ini konyol. Luo Feng telah mengamati pertempuran mereka. Pada akhirnya, ilmu pedang Sally juga mengejutkan Luo Feng. Pedang itu benar-benar membawa jejak kehancuran sumber kekuatan. Tanpa jejak kekuatan untuk menghancurkan sumber ini, teknik pedang Sue Qiong diperkirakan hanya urutan ke-8, tetapi dengan jejak kekuatan untuk menghancurkan sumber ini, teknik pedang Sue Qiong langsung melonjak ke puncak tingkat ke-9. Jika Sue Qiong memiliki harta karun tingkat dewa sejati tipe serangan, itu pasti metode serangan tingkat ke-10, kamu harus tahu bahwa Sue Qiong hanyalah sektor binatang buas tingkat pertama, dan sudah sangat luar biasa untuk dapat melakukan ini. Hanya 3 hari sejak binatang buas mulai bertarung, tetapi hanya ada sekitar 500 juta, dari 1 miliar binatang buas yang tersisa. Di antara mereka, Sue Qiong membunuh 113 sektor binatang buas, dan yang kedua adalah sektor binatang buas bernama Tisa, yang membunuh 97 sektor binatang buas, dan yang ketiga adalah Yapa, yang membunuh 59 sektor binatang buas. Meskipun ketiga sektor binatang buas ini semuanya orde pertama, mereka sudah berdiri di puncak piramida. Ketika sektor binatang buas lain bertemu dengan 3 sektor binatang buas ini, mereka hampir pasti akan mati. Di lingkungan khusus Menara Bintang, selama saluran luar angkasa tidak dibuka, tidak ada yang bisa melarikan diri dari ruang itu, bahkan jika saluran luar angkasa baru saja dibuka, binatang buas di sisi yang dominan dapat mengejar, dan membunuh ruang itu. Jadi selama kamu tidak bisa mengalahkan lawan,
bahkan jika kamu belum tersingkir, kamu tidak bisa lepas dari nasib diburu. Dalam keadaan seperti itu, untuk bertahan hidup, sektor binatang buas mulai bersatu menjadi 2 dan 3, kemudian, kelompok sektor binatang buas terbesar sebenarnya mencapai 143. Di sebuah ruang di Menara Bintang, ada 15 sektor binatang buas, dan yang di depan adalah Suekiong. Ketika mereka merasakan kubah salju, tempat sektor binatang buas berkumpul dalam kelompok, dan mengalahkan sektor binatang buas lainnya, mereka semua memberi mereka pilihan, menyerah atau mati. Pada akhirnya, Suekiong melenyapkan 47 sektor binatang buas, dan hanya 14 yang bersedia menyerah. Mereka bersumpah pada aturan tertinggi, menyerah, dan tidak akan melawan Suekiong. Mereka juga tidak dapat bersaing dengan Suekiong untuk memperebutkan Raja Sektor Binatang Buas. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk lautan kosmos, dan berguna untuk bersumpah demi aturan tertinggi. Pada saat ini, ruang yang tidak jauh bergoncangan, dan saluran ruang angkasa perlahan terbentuk, dan kubah salju memberi isyarat kepada binatang di bawahnya, menunjukkan bahwa ia ingin meninggalkan ruang ini. Pada saat ini, ada tawa keras dari ujung saluran luar angkasa yang lain, hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Suekiong. Kulit Suekiong sedikit berubah, karena saluran luar angkasa terhubung secara acak ke segala penjuru ruang, jadi tidak ada yang bisa saya tidak tahu siapa yang akan saya temui di ruang berikutnya, tetapi kali ini Suekiong bertemu Tisa, dan ada total 87 sektor binatang buas yang dibawa oleh Tisa. Hal ini membuat dunia binatang di belakang Suekiong ketakutan. Sektor binatang buas pada awalnya berurusan dengan Suekiong dan Tiza, binatang buas top dunia, jadi mereka bergabung bersama. Tapi sekarang Tisa benar-benar membawa 87 sektor binatang buas, untuk menghadapi mereka, meskipun pihak lain terutama berurusan dengan Suekiong, mereka harus membantu Suekiong. Pertempuran ini tidak bisa dihindari lagi oleh mereka. Tiza, meskipun aku tahu kamu bersama 87 dunia binatang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Wajah Suekiong tidak tampan. Suekiong, ini kerjasamaku dengan mereka. Meski pada akhirnya, aku harus menghadapi semua aliansi mereka sendirian, tapi dibandingkan dengan mereka, aku lebih takut padamu, kata Tiza dengan gigi terkatup. Ternyata, Tisa, kamu benar-benar meremehkanku, ucap Suekiong sambil tersenyum kecil. Suekiong, hari ini adalah hari di mana kamu akan dilenyapkan. Tiza berteriak dan bergegas menuju Suekiong. Suekiong tidak menunjukkan kelemahan. Kekuatan dari sektor binatang buas terkondensasi menjadi pedang, dan mengayunkannya ke arah Tiza. Segera, sebilah cahaya muncul dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, itu berada di depan Tiza. Tiza buru-buru menghindari pedang itu, tetapi dia masih terluka pada bahu kanannya, dan darah pun langsung mengalir, tetapi Tiza melakukannya, tidak berhenti menyerang, dan dalam sekejap mata menangkap Suekiong, cakarnya yang tajam meraih ke arah wajah Suekiong. Suekiong mengangkat pedang dengan tangan kanannya untuk melawan, dan cakar tangan kirinya juga meraih Tiza. Pedang itu hancur seketika, kepala Suekiong miring ke belakang, tapi masih tergores, namun cakar Suekiong diblokir oleh Tiza. Suekiong tidak bingung, tangan kanan yang dibebaskan setelah pedang perang hancur, langsung mengepalkan tinju dan membantingnya ke arah Tiza, yang terlambat untuk bereaksi, tetapi Tiza menerima pukulan itu dengan kuat. Tepat ketika Tiza hendak mengambil langkah berikutnya, jiwa Suekiong menyerang, dan tubuh Tiza terdiam beberapa saat. Tentu saja, Suekiong tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia menyatukan jari-jarinya dan menggunakan telapak tangannya untuk menggunakan teknik pedang. Tiza yang terkena serangan jiwa tidak sempat menghindar, dan luka mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tiza panik, dan langsung mundur. Suekiong, aku tidak menyangka serangan jiwamu begitu kuat, jauh lebih kuat dari terakhir kali kamu bertarung dengan Rais. Jiwaku bahkan lebih kuat dari Rais. Awalnya, serangan jiwaku bisa melawan Les, tapi itu bisa mempengaruhiku sekarang, kemajuanmu sangat cepat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya,
dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.